problemnya itu gampang teratasi. Proton ini mirip-mirip sama Mitsubishi ya. Iya. Gitu guys. Kalau dibandingin mobil lain memang Proton ini cukup tangguh mesinnya. Lebih enak mana bang? Ekstaksi atau bukan ekstaksi? Semua kembali pada pilihan kalian masing-masing. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Ini saya balik lagi channel gue. Nah, kali ini gue kasih tahu gue 2 tahun lebih udah menggunakan Proton Gen 2. Nah, kali ini gue ngevlognya biasanya kan gue berdua nih sama istri gue. Sekarang ini nih udah ada si Boci nih, namanya Ransi Kitagam ya kan. Udah ada vlognya kan, kita sambil jalan-jalan aja guys. Nih deh. Halo, nih. Kamu suka kamera, no? Ayo nih tuh. Lihat tuh. Kirain nih penasaran banget sama setir mobil guys. Dia mau kejar setir. Nih. Lihat kamera tuh. Halo, nih Rehan nih. Nih itu Rehan. Tuh, lihat kamera nak. Lihat kamera. Nggak setir lagi. Oke guys, kita sambil jalan-jalan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, oke kita sambil jalan nih ngajak Rehan, ngajak jalan-jalan Rehan ya. Nah, gue mau share atau mau cerita pengalaman gue selama 2 tahun ini. Bisa dibilang suka dan dukanya gue menggunakan Proton Gen 2, mobil yang bisa dibilang langka ya, cukup langka buat gue, atau mobil yang dicampakkan atau mobil yang dilupakan oleh penggemar otomotif di Indonesia. Mobil asal jiran Malaysia ini yang gue punya Proton Gen 2 tahun 2008. Tahun 2008. Ini nggak sengaja ya bun belinya bun? Ya. Iya, nggak sengaja. Terus lagi juga nggak berpikiran untuk beli Proton juga sih. Nah, dulu pengennya kayak limo ekstaksi gitu ya. Cari. Kios ya, kayak limonya. Iya, limonya. Ekstaksi limonya ya. Nah, tapi setelah dicek ternyata harganya lumayan ya bun. Kita punya budget kan 40 yang seperti yang di video yang sebelumnya gue udah pernah cerita ya. Nah, di Proton, sorry ini kamera guanya di depannya udah error ya guys. Jadi tapi pengennya Matic ya bun ya. Ya pengennya Matic gitu kan. Kalau itu kan ekstaksi kan manual ya. Iya. Ekstaksi itu manual. Jadi pengennya Matic. Terus iseng cari di aplikasi penjual online. CLL kalau Facebook ya kan. Oke. Nah, akhirnya dapat Proton ini dengan harga 40 juta dengan jangan dibilang harga 40 juta itu nggak ada PR. Ada ya bun PR ya? Banyak. Tapi banyaknya nggak seseram mobil bekas taksi guys. Kilometer pertama gua terima ini sekitar 130-an. Nah, sekarang udah hampir 150 ribuan. Oke guys, karena Rehannya tidur jadi kamera gua kesinin aja. Nah, jadi gua akan cerita pertama kesan gua menggunakan Proton. Mobil yang jarang ada di jalan ya bun. Iya. Mobil jarang ada di jalan dan pusat perhatian di jalan gitu. Gue kesana aja lah ya dulu ya, jadi kan enak tuh manis di depannya dulu. Nah, kesannya itu mobil jarang banget di jalanan, tampangnya modis. Ini Proton Gen 2 HB ya, bukan yang Persona. Kalau Persona itu sedan, tapi Persona juga ganteng guys, cuman beda ada buntutnya aja. Dan kebetulan 2008 ini semua kontrol power window itu ada di tengah, di belakang persneling, seperti yang udah pernah gue review, atau nanti akan gue lebih jelas lagi reviewnya ya. Sukanya lagi menggunakan Proton Gen 2 ini, yang tadi gue bilang tampangnya ganteng karena ini HB, hatchback gitu kan. Tapi lebih tepatnya ini liftback karena pintu belakangnya itu bisa dibuka full dengan kacanya. Tapi ada buntutnya. Kalau hatchback banget kan pipih ya belakangnya. Nah, dia enggak. Ya, dia ini sebetulnya sekelas dengan Hyundai Avega atau Kia Suma, atau ya yang starter itulah ya. Tapi Proton Gen 2 ini memiliki kapasitas mesin 1600 cc 4 silinder DOHC. Kalau yang gue bilang mesinnya ini mirip sama Lancer Evo
banyak ya bun Apanya? kesamaannya sama Mitsubishi ya. Dan katanya sih memang kalau kita lihat dari Proton Wajah, Proton Wira gitu kan, atau Proton yang 2005-an itu mirip banget mesinnya sama Evo 3 gitu. Mirip banget. Dan katanya kan memang collab sama Mitsubishi katanya. Dan gue nggak tahu deh karena gue belum membedah mesin Proton ini. Karena memang nggak ada problem ya, apa yang gue bedah gitu kan. Kalau untuk kekuatan mesin itu masuk dalam kategori sukanya gue ya. Ini mesinnya tangguh juga guys. Ini udah gua ajak tempur, gua siksa di jalan, oke aja. Terus nyaman. Kan Proton mengklaim kaki-kaki si atau stability si Proton ini by Lotus ya, karena bacanya Proton Gen 2 atau Proton by Lotus gitu. Memang mobil gue ini 2008 dia masih mampu lari. Sorry kameranya ini guys, aduh ini gue udah jadul banget nih, rusak mulu. Kalau dari kameranya jatuh apa udah nggak megang gitu. Next lah kita beli, oke doakan ya. Nah sukanya lagi yang tadi nyaman ya, udah nyaman. Terus joknya pun nyaman, depan belakang nyaman gitu. Kalau suspensi jangan ditanyakan. Oke. Kayaknya nggak enak kalau terlalu banyak sukanya. Mungkin ada yang menanyakan dukanya apa bang selama punya Proton Gen 2. Dukanya apa bun? Banyak nggak sih? Lumayan lah, nggak terlalu banyak banget. Nggak terlalu banyak banget ya dukanya ya. Dukanya itu ya kalau dibandingin kalau kita lihat seperti kayak di forum-forum itu kebanyakan mobil Jepang atau ekstasi ya bun ya. Iya. Dukanya ya kalau kita lihat di forum ya. Mungkin karena ini mobil langka guys, mungkin karena ini mobil langka jadi pemilik sebelumnya itu menjaga atau merawat. Nah untuk untuk dukanya, pertama mobil 4 silinder DWC 1,6 liter ini ya sedikit agak boros ya bun. Iya. Nah itu dukanya. Jadi kita kalau mau jalan kemana-mana ini ya kita harus ya merogoh kocek lebih dalam dibanding mobil pada umumnya atau mobil Jepang pada umumnya ya bun ya. Tapi itu balik lagi ke sukanya. Kalau gue bilang lu mau nyaman ya gue mau boros, masa nggak mau gitu ya kan. Tapi sebetulnya kalau yang manualnya irit katanya bun ya. Iya. Nah, gue sendiri jujur ya gue belum nyobain yang manualnya. Ini gue pakai yang matic automatic 4 percepatan ya, 4 percepatan konvensional. Maticnya responsif banget. Proton Gen 2 ini maticnya responsif banget guys. Dia itu gimana ya, nggak lemot ya. Ciri khasnya matic AT ya atau matic konvensional, setiap perpindahan gigi itu ada terasa gitu, tapi enak. Terus dukanya lagi pakai Proton ini, dukanya apa? Agak sempat waktu pertama pakai tuh apa sih itunya ya apa dah? Apa? Kalau ada perusahaan itu kita mau beli Partnya? Partnya agak sulit sulit karena kita belum tahu ya. Tapi ternyata gampang ya. Iya. Awal-awal kalian pegang Proton pasti kalian bingung gitu, apalagi kalian belum kenal Proton itu atau sohib Proton di Facebook ataupun di WA ya bun ya. Iya. Tapi semua welcome. Jadi problemnya itu gampang teratasi. Nah nanti gua akan kasih tahu apa nama-nama bengkelnya Proton lah ya. Tapi sekarang gampang ya bun ya daripada Proton, apalagi ternyata Proton ini mirip-mirip sama Mitsubishi ya. Iya. Bener, yang mau ditambahin apaan? Ada yang mau ditambahin nggak? Dukanya apa ya? Pernah sih ngalamin mogok ya bun. Iya benar. Pernah sih gue ngalamin mogok. Itu jadinya gara-gara sensor CKP-nya. Mungkin ada vlog gue yang sebelumnya. Terus alternator worth it lah buat gua karena mobil udah umur ya bun. Iya, wajar. Wajar lah
Kalau lu bandingin sama mobil tahun muda atau mobil baru, jangan disamain guys. Mobil baru lu punya waranti yang cukup. Kayak tetangga. Nah, gitu. Kalau mobil baru itu lu punya waranti yang cukup. Dan mobil baru itu nggak luput dari kesalahan atau nggak luput dari kerusakan. Tapi perbedaannya lu masih punya garansi. Tapi kalau mobil second, lu nggak punya garansi dan part yang ada di kendaraan mobil tua lu itu memang sudah harus diganti. Nanti kita akan bahas ya. Bukan karena rusak-rusak mulu, emang pasti bukan. diganti. Memang harus diganti karena umur. Karena pemakaian mobil itu maksimal 5 tahun sebetulnya ya. Iya. Nah. Yang orang nggak ngerti sih, kok rusak-rusak mulu, hanya rusak, mesti diganti, Nah. pasti ada yang dibenerin. Ya, kayak orang aja udah tua pasti sakit-sakitan. Oke guys. Aduh, dukanya buat gue nggak banyak ya, itu aja. Cuman memang panel AC ya, Bun ya. Ya, yang suka agak Gimana ya? chaos sih. Ini pasti selalu merasakan AC itu, nggak orang kita, nggak orang Malaysia atau yang pengguna Proton Gen 2 pasti merasakan on off-nya si AC ini terlalu sendiri, ntar hidup sendiri mulu ya. Iya. Kadang sih bisa diperbaiki, tapi kalau gue pelajarin itu sih sebetulnya ada yang lemah ya. Sebetulnya ada yang lemah. Biasanya yang kayak gitu itu bagian resistor atau diodanya gitu. Kalian bisa cari saja ke tukang elektrikal yang ngerti gitu, elektronik yang ngerti. Ada lagi? Nggak ada ya Bun ya? Untuk problem-problem kalian bisa, untuk problem-problem di Proton kalian, Proton Exora, Proton apapun Proton itu yang kalian milikin, kalian bisa hubungi bengkel-bengkel yang gue sebutin ini atau bengkel yang gua kenal ya. Ya orangnya pun asik semua ya kan. Kalau untuk di Tangerang kalian bisa hubungi Kang Maman, ada di Keranggan Motor ya kan. Terus untuk di Bekasi banyak, apalagi Bekasi ini guys paling banyak. Di situ ada Om Kemal, ada BPM, ada Om Ajun, terus ada Om Hartono ya kan. Mungkin kalian bisa cek semuanya, itu nomornya ada di Facebook ya, di Proton Gen 2 ya kan. Nah gitu guys, kalau dibandingin mobil lain memang Proton ini cukup tangguh mesinnya. Gak banyak orang takut gitu kan, tapi gue udah pakai ke luar kota gitu kan, ke Jawa, ini mobil enak-enak aja. Malah kalau keluar kota lebih irit dibanding kalau lu ke dalam kota. Kalau lu putar-putar Proton Gen 2 nih, contohnya kayak punya gua dalam kota Matic, boros gue jamin. Tapi kalau lu keluar kota pakai Gen 2, lu nggak usah gas banyak, lu nggak usah gas jejak gitu kan mobilnya, lu gas alun-alun aja, tapi larinya enak ya Bun. Iya. Ini gua agak pelan nih suaranya soalnya takut tidur. Kayak jangan-jangan dia malah tidur si Rehan. Aduh. Nah, jadi kayak gitu. Kalau lu bawanya di trek lurus, ya memang semua mobil akan lebih irit gitu. Tapi Proton Gen 2 ini lu irit, tapi larinya oke guys. Lu gas dikit aja, kalau Matic yang gua rasain ya, gua ayun set gitu kan, RPM nggak sampai ke 3000. Tapi wah, mobil irit, lari kenceng guys. Gue bisa kejar-kejaran sama Pajero, bayangin. Gue nggak bohong. Next video gue akan ada jalan sih, tapi malam ya. Ya nanti kita nggak tahu gue akan videoin atau enggak. Sayangnya malam, tapi kalau siang gue akan videoin. Kalau malam percuma juga kan, kamera gue nggak memadai gitu. Nah, jadi mungkin gitu aja ya guys. Pengalaman gue selama 2 tahun apa lebih ya Bun? Lebih ya? Iya. Nah, 2 tahun lebih menggunakan Proton Gen 2 inilah ya. Dulu juga gue sempat menggunakan mobil Spoon yang akhirnya gue jual dan ganti Proton Gen 2 ini. Jadi kalau kalian tanya lebih baik mana bang, ekstasi atau bukan ekstasi, semua kembali pada pilihan kalian masing-masing. Semua mobil bagus, semua mobil bagaimana cara perawatannya. Jadi kalau kalian nggak bisa ngerawatnya, mobil baru pun akan rusak. Percuma. Kalau kalian tidak bisa menggunakan barang yang kalian miliki dengan tepat, semua juga akan cepat rusak gitu. Jadi buat gua, mau motor ataupun mobil atau apapun yang kalian miliki, kalau kalian tidak pintar merawatnya atau tidak pandai menjaganya, semua akan rusak sebelum waktunya. Jadi gitu aja ya. Gak enak juga ya dipakainya. Nah gitu. Gak nyaman. Emang gua menjelaskan bagaimana Proton Gen 2 ini
Kalau untuk stabilitas oke, hampir tidak bisa dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya sebetulnya. Mobil ini suspensinya cukup keras dan cukup empuk. Contohnya kalau dorong-dorong mobil ini pada saat terkencing, goyang-goyang kanan kiri, ini besar, nggak bunyi-bunyi. Jadi untuk melindung di jalan tuh enggak. Jadi gitu aja kali Bun ya. Oke lah, main aja di bawah. Nanti kita akan lanjut apa yang kalian mau tahu dari Proton Gen 2. Insya Allah gue akan bikinin. Sorry banget kalau gue belum sempet bikinin dari para subscriber dan komentar-komentar yang request untuk bikin video ini, bikin video itu, karena bukan gue nggak bisa bilang keterbatasan waktu ya guys, karena memang ada apa sih namanya, karena memang belum ada bahannya ya, jadi kalian komen aja di bawah. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, bye bye.